Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menerangkan mengenai lingkungan pendidikan. Aulia menerangkan mengenai pengertian, Sarah, Ajim, dan Rizky menerangkan mengenai jenis-jenis, Imelda dan Sipa menerangkan mengenai fungsi. Pengertian lingkungan pendidikan akan dibahas dan dipaparkan oleh Aulia. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang, karena dalam prosesnya, pendidikan seorang anak justru didapat dari lingkungan terdekatnya, dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang termasuk dalam lingkungan pendidikan antara lain keluarga, lembaga pendidikan atau sekolah, dan masyarakat, tempat ia melangsungkan interaksi sehari-hari yang disebut juga Tripusat Pendidikan. Lingkungan pendidikan tersebut dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal meliputi lembaga pendidikan resmi yang biasanya berupa sekolah. Pendidikan non-formal yang meliputi masyarakat sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial. Dan pendidikan informal yang merupakan keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan secara alamiah. Sedangkan menurut Hasbullah, lingkungan pendidikan mencakup tempat lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Kebudayaan, lingkungan budaya, dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa seni ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup, dan pedagang keagamaan. Kelompok hidup bersama, lingkungan sosial atau masyarakat keluarga, kelompok bermain, serta perkumpulan, dan lainnya. Lingkungan pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Setiap sikap, pandangan, dan pendapat orang tua akan anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Anak-anak selalu dianalogikan sebagai spons basah yang mudah menyerap apa saja. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Simaklah 10 contoh yang dapat ditiru oleh anak. 1. Berbicara sopan, karena anak akan meniru gaya bicara dan apa yang kita ucapkan. 2. Percaya diri. Kita harus memberikan contoh percaya diri supaya anak-anak tidak jadi pemalu. 3. Memiliki sikap bertanggung jawab. Sikap ini penting bagi semua anak karena nilai rasa tanggung jawabnya. 4. Toleransi. Sikap ini penting ditanam di dalam setiap anak karena sikap saling menghargai satu sama lain. 5. Berperilaku baik. Kepada siapa saja kita harus ajarkan perilaku baik, bagaimana berbicara kepada orang tua, yang lebih tua dan sesama. 6. Peduli lingkungan. Kita harus ajarkan anak untuk mencintai lingkungan agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, jujur. Sikap jujur sangat penting karena nilai jujur lebih tinggi dari apapun. 8. Menepati janji. Kita harus ajarkan sikap ini agar selalu tepat dan tidak berbohong. 9. Tidak berbohong. Ini wajib diajarkan untuk tidak berbohong supaya berperilaku jujur dan bertanggung jawab. 10. Berpikir kritis supaya bisa berpikir lebih keras atas suatu permasalahan. Semoga contoh-contoh ini bermanfaat. Terima kasih. Lingkungan pendidikan di masyarakat oleh Sarah. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat. 3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan. Paling sedikit dapat dibedakan menjadi 6 tipe sosial budaya sebagai berikut. 1. Tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana.
2. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. 3. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah. 4. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di sawah dengan tanaman pokok padi. 5. Tipe masyarakat perkotaan. 6. Tipe masyarakat metropolitan. Selain tipe masyarakat di atas yang dapat mempengaruhi karakteristik seseorang, terdapat juga lembaga kemasyarakatan, kelompok sebaya, dan kelompok sosial, seperti remaja masjid, pramuka, dan lain sebagainya. Kelompok teman sebaya mempunyai fungsi terhadap anggotanya, antara lain 1. Mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. 2. Memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. 3. Menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. 4. Memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. 5. Memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. 6. Memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, yaitu pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. 7. Memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga menjadi orang yang lebih kompleks. Dengan demikian, organisasi tersebut menyediakan program pendidikan bagi anak-anaknya, yakni 1. Mengajarkan keyakinan serta praktik-praktik keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. 2. Mengajarkan bagi mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. 3. Memberikan model-model bagi perkembangan watak. Lingkungan pendidikan di sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik. Sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar dapat mempengaruhi belajar siswa. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu jalan yang diperlukan siswa dalam materi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, disiplin sekolah. Disiplin sekolah menunjang keberhasilan siswa sekolah untuk mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik. Dengan disiplinnya siswa sekolah, semua keberhasilan yang siswa inginkan akan dapat tercapai. Yang ketiga, ada tujuan lingkungan sekolah bagi siswa. Yang pertama, dapat membuat siswa lebih mendalami semua mata pelajaran yang ada di sekolah, membuat siswa lebih rajin dalam menuntut ilmu. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif di kelas, dan berprestasi di kelas dapat memberikan siswa motivasi belajar di dalam maupun di luar kelas. Fungsi lingkungan pendidikan oleh Imelda Valencia. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Manusia akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi yang kedua ini, pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat yang primitif. Pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan melatih.
Meskipun ketiga kegiatan itu pada hakikatnya Tritunggal, namun dapat dibedakan aspek tujuan pokok dari ketiganya, yakni 1. Membimbing, terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum atau aspek pembudayaan. 2. Mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. 3. Melatih, terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran atau aspek teknologi. Seperti dalam paparan di atas, terjadi variasi penekanan ketiga kegiatan itu di dalam berbagai lingkungan pendidikan dari masa ke masa. Perlu ditegaskan bahwa sekecil apapun, namun ketiga aspek tujuan pokok pendidikan itu tetap akan tergarap dalam setiap lingkungan pendidikan. Sebaliknya adalah tidak mungkin ketiga aspek tersebut dibebankan hanya kepada satu lingkungan tertentu saja, apalagi hanya pada satu jenis satuan pendidikan saja. Tidak jarang terjadi adanya harapan yang berlebihan terhadap sekolah, seakan-akan keseluruhan tujuan pendidikan itu hanya menjadi tugas dan tanggung jawab sekolah saja. Kualitas manusia, baik aspek kepribadian maupun penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan, serta kemahiran dalam spesialisasi tertentu, merupakan hasil kerja ketiga lingkungan pendidikan itu. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan terdiri dari 6, yaitu mengembangkan kemampuan, 2. Membentuk watak, 3. Menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, 4. Membangun serta mengembangkan minat, bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, 5. Membantu dan melestarikan kebudayaan masyarakat, 6. Membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.